Monggo silahkan Pak Agus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Fendi Gus, Surabaya Gus. Oh Pendi, ya. Oke. Mau tanya Gus. Ya. Nggak sederhana penjelasan dari Gus Muafik menyikapi orang tua kita atau bahkan mbah-mbah kita yang masih kejawennya kuat itu loh Gus. Bagaimana Gus menurut Gus Muafik? Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, kejawennya kuat. Masalahnya di mana? Sami seperti kayak nggak boleh gini, tanggalnya kayak gini, nah main tanggal-tanggal gitu, terus pundi Gus? Nggak apa-apa. Jadi tetap kita harus nurut gitu nggih Gus? Nurut tuh nggak apa-apa. Oh, gitu aja nggak musyrik aja. Mereka itu hidup sudah cukup lama, punya hitungan-hitungan. Sama dengan orang kenapa hitungannya orang Arab itu yang terbaik diberikan hari Jumat. Kenapa hari Sabtu? Kenapa lebaran haji itu tanggal 10? Semua punya sejarahnya masing-masing. Itu jadi semua punya sejarahnya. Kenapa kemudian Idul Fitri itu ada di 1 Syawal? Kenapa bulan Muharram itu tanggal 1 Muharram? Semua punya hitungannya masing-masing. Dan hitung-hitungan itu sebenarnya tidak bertentangan karena apa? Semua berdasarkan atas niat baik dan kehati-hatian. Itu lah, kecuali kalau tidak boleh sholat itu ya baru. Tidak boleh Jumatan gitu. Ini kan biasa. Dulu orang sana ngitungnya Sabtu, Sabat, ngitungnya Ahad hari ke-1, Isnin hari kedua, Salasa hari ketiga, Khamis hari kelima, Jumat hari kumpul, Sabtu Sab'ah, ada yang mengatakan Sab'ah, ada yang mengatakan Sabat, itu kan, wa Ahad. Jadi biasa semua ada hitungannya. Dan kalau kita belajar mengkaji lebih dalam, di situ ada hitungan waktu. Kalau kita ngaji kitab Mamba Usulul Hikmah, kita ngaji kitab Jaljaluhud, kita ngaji kitab banyak sekali kitab-kitab yang sebenarnya hal itu pun ada di hitungan-hitungan Arab, hitung-hitungan Islam. Nah, ini orang Jawa juga punya hitung-hitungan Jawa. Nah, kadang yang sama-sama gak ngerti terus dihadap-hadapkan. Dulu enggak apa-apa itu. Tuh, nanti mantan nuwun Gus. Visinya orang Jawa. Hitung-hitungan, Monggo Pak Agus Rogifa. Assalamualaikum Yai. Salam. Saya Agus dari Surabaya, Yai. Oh, Surabaya. Sehat, Yai? Sehat, asli di Surabaya. Iya, Yai. Mau bertanya, Yai, izin. Ya. Yang pertama masih ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Ali. Ya. Jadi seringkali kita ziarah itu, terutama saya masih ragu, karena secara arkeolog itu bukti autentik belum menyatakan bahwasanya itu makam secara jasadnya ada di situ. Contoh Syekh Maulana Muhammad Al-Bakhir atau Syekh Subakir. Nah, beliau ada di Blitar, kemudian ada di Persia, kemudian juga ada di Tuban kalau nggak salah, termasuk yang seringkali kita kunjungi Syekh Jumadil Kubro, itu ada Troyo Mojokerto, kemudian di Semarang juga ada, di Wajo Sulawesi juga ada, dan konon katanya juga ada di Persia. Itu yang pertama. Mungkin Gus bisa memberikan satu nasihat secara mata batinnya itu posisinya di mana. Terus yang kedua adalah, nah beliau ini kan bisa dikatakan periode Wali Songo awal, yang pertama. Nah beliau datang ke Tanah Jawa, kenapa harus Tanah Jawa, itu pertanyaannya. Kemudian saya pernah mendengar, bahkan membaca beberapa literatur, beliau sangat concern terhadap di Tidar. Bahkan 3 pakunya bumi itu yang paling dahsyat itu yang ditanam di Gunung Tidar, Magelang. Nah, apakah daerah yang di Jawa itu yang paling sentralnya, para lembut, sehingga itu yang paling bahaya? Terus ada hubungannya kenapa Wali Songo itu hanya berpusat di Jawa? Apakah Jawa itu termasuk daerah yang sangat jahil dan sebagainya dibandingkan daerah-daerah kayak Kalimantan, Sumatera, dan seterusnya?
Terus saya pernah baca arsip, bahkan artikel ini menghilang, nggak ada yang mengekspos dengan baik, terutama yang berkenaan dengan diri Yai. Jadi saya pernah dengar dari cerita teman-teman kalau Gus Mafik pada zamannya Gus Dur, pas beliau dilengserkan, jenengan jadab. Jadi panser itu dibalik dengan tangan kiri. Apa betul Yai? Mohon penjelasannya karena ini sumbernya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, namanya orang jadab kan lupa. Ya ada yang punya dokumennya, tapi yang pelakunya yang jadab lupa. Nah itu nantilah kalau sampai ketemu saya aja tak ceritain ya. Sekaligus diisi ya. Nanti ya, kalau Surabaya Jogja kan nggak jauh. Sini Siap. aja. Iya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang pertama, gitu loh. Kita ini datang ke makom Ibrahim, tidak ke makam Nabi Ibrahim. Hanya saja karena ketentuan itu ada di dalam ketentuan syar'i. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu, misalnya bukti arkeologi, itu bukti sesuatu yang sangat panjang. Bahkan ketika arkeologi, orang juga mungkin nggak ratusan tahun juga nggak akan pernah bisa menjelaskan tentang makom Ibrahim, tentang Hijir Ismail. Betulkah makom Ibrahim adalah bekasnya Nabi Ibrahim? Wah, itu nggak akan selesai. Karena arkeologi itu tetap menggunakan data fisika dan data biologi. Sementara hal seperti itu sudah metafisika dan pasca biologi. Jadi itu sudah melewati fase-fase itu. Apakah kemudian Ka'bah ini benar-benar awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah? Arkeologi juga tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Bahkan untuk menjelaskan mumi yang ada di zaman Fir'aun, itu aja sudah nggak jelas. Perbedaan tentang ahli arkeologi. Matinya Marsina aja sudah orang ribut di arkeologi. Jadi itu adalah sebuah ruang dan waktu yang tidak terjangkau secara ilmiah. Jadi itulah makanya kemudian di dalam Islam itu ada standarisasi. Misalnya la taqulu lima yuqtalu fi sabilillah bal ahyaun. Ada yang inda rabbim yurzaqun, ada yang walakillah yash'urun. Hidup cuman kamu aja yang nggak ngerti. Akan tetapi ada beberapa ulama yang mengerti. Nah, ulama-ulama seperti itu dikenal dengan ulama-ulama hikmah yang bergelut dengan ulama yang sering disebut dengan ulama tasawuf. Nah, kalau itu dilihat dari ilmu fikih, fikih itu butuh bukti otentik. Nah, ini juga nggak ketemu. Makanya ulama-ulama fikih kayak misalnya melihat Rebu Wekasan kemarin, ya nggak bisa. Ulama-ulama fikih itu ada dalam tradisi tasawuf. Itu zikir sampai kemudian tawajuhan dalam tradisi ulama tasawuf ada, tapi dalam tradisi ulama fikih nggak ada lah. Itulah kompleksitas ilmu. Bagi ulama Quran, la talbisul haqqo bil batil. Bagi ulama fikih itu ada namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubihul mahdhurat, al-masyaqqatu tajribut taisir. Jadi jangan kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Itu Quran. Tapi kaidah fikih adalah ada sebuah kaidah al-masyaqqatu tajribut taisir. Sesuatu yang sulit bisa mengambil sesuatu yang lebih mudah. Gitu. Nah itulah makanya banyak sekali ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang sulit diperbolehkan mengambil sesuatu yang tidak sulit. Nah, itu banyak. Al-halalu bayyinun, termasuk di situ ada dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Jadi aku ini tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku. Akan tetapi ada hujjah ulama tasawuf min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz jalal. Jadi tanda-tanda orang yang terlalu bergantung kepada amal
amalnya, maka dia akan semakin kurang pengharapannya kepada Allah. Rajin sholat duha, dipikir yang memberikan rezeki itu duha, lupa kepada Allah. Sehingga ketika sholat duha agak kaya-kaya, yang disalahkan adalah sholat duhanya. Nah, ini yang kadang ini ya. Nah, terkait dengan Syekh Subakir misalnya, beliau bernama Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Orang Jawa karena Hono Coroko menyebutnya Syekh Subakir. Itu turun di Gunung Tidar. Turun di Gunung Tidar. Kenapa kemudian istilahnya numbali? Ya karena memang sebelum Islam datang, ini harus ditumbali. Nah, di situ ada sebuah sekte besar, namanya sekte Bhairawa Tantra. Sekte Bhairawa Tantra itu menghasilkan orang-orang hebat dalam tradisi Kali dalam tradisi Durga dalam tradisi Shiva. Melakukan upacara namanya Pancamakara. Pancamakara nggak makan, nggak minum, menahan akal biar nggak kemana-mana dengan minum arak. Supaya hatinya tenang, minum arak. Dia melakukan upacara yang namanya mengumbar hawa nafsu, biar hawa nafsunya puas, melakukan hubungan seks bebas. Perutnya biar puas, makan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah sukmanya tenang, siap dikeluarkan, maka sukmanya pergi, biar nanti nggak kemana-mana, makan daging manusia, namanya mamsa. Ini peristiwa-peristiwa spiritual yang luar biasa. Dan itu pusatnya ada di sekitar Magelang. Itu karena di situ adalah pusat agama Hindu. Jadi sekali lagi pusat agama Hindu waktu itu di daerah Kedu, sekitaran Magelang. Maka para wali songo langsung masuk ke wilayah itu. Termasuk juga kenapa kemudian para wali ada di tanah Jawa. Karena pusat peradaban terbesar waktu itu ada di tanah Jawa. Coba kalau pusat peradabannya ada di Sulawesi, mungkin turunnya ke Sulawesi. Tapi peradaban di Sulawesi waktu itu masih kalah besar dengan peradaban Jawa. Maka yang datang ke sana adalah Syekh Jumadil Kubro yang akhirnya bertahan di Wajo. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Setelah dari Troloyo geser ke sana. Itulah orang-orang hebat dulu menghasilkan frekuensi, menghasilkan medan-medan wifi lah kalau sekarang. Nah, medan-medan wifi itulah yang kemudian sering dikenal dengan nama Makom. Makanya biasa, nanti kalau kita ketemu darat, saya jelaskan semuanya. Ini waktunya nggak cukup. Kecuali kita spesifik nanti berbicara tentang itu, ke rumah aja dan kita jelasin satu-satu. Siap. Ya Allah. Nggih. Ya. Jadi bukan karena Jawa itu jahiliyah, itu bukan. Bukan. Nah, itulah yang kemarin dalam jejak film Khilafah itu. Jadi karena jahiliyah. Enak aja dia bilang jahiliyah. Orang yang datang ini belum apa-apa, masih melihat. Gitulah. Orang Cina, orang Indonesia ketika datang ke Amerika miskin-miskin, melihat peluang sampai bagaimana menguasai daerah sana. Nah, itulah nanti kalau kita rumah, kita diskusi panjang, banyak yang masih bisa kita diskusikan. Nah, insya Allah ini akan menyelesaikan problem-problem yang selama ini menjadi muskil, itu akan terbuka, ya. Insya Allah, yes. Oke, niki ada 2 pertanyaan terakhir nggih, Kiai. Saking Pak Sabar silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, mau nanya tentang tokoh Siti Jenar atau Abdul Jalil, Raden Abdul Jalil. Itu kalau dari cerita banyak sekali, tapi nggak tahu kebenarannya yang mana. Kalau menurut dari Yai, gimana itu cerita sebenarnya? Jadi dulu waktu awal Islam itu kan nggak bisa langsung kemudian secara komplit diajari semua. Nah, ada ulama yang memang alim, bagus, dan bisa, dan punya sistem ketauhidan yang luar biasa. Tuh, ini waktu kecil, orang ini dikenal dengan nama Hasan Ali. Hasan Ali. Bukan Ali Hasan, tapi Hasan Ali. Datang ke daerah Melaka, ya, dikenal dengan nama Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil ini
punya kebiasaan dalam literatur kuno ya, itu punya kebiasaan pakai baju merah, baju merah. Nah, akhirnya ketika masuk ke tanah Jawa, mendapatkan tugas untuk mengajarkan syahadat tok, belum mengajarkan sholat, baru mengajarkan syahadat. Nah, ketika cuma nggak ngajarin sholat, cuma ngajarin syahadat. Nah, ketika ngajarin syahadat inilah Syekh Abdul Jalil buat pondok pesantren Lemah Abang. Lemah Abang itu kemudian bahasa halusnya Syekh, dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Itu Jawa yang halus itu. Lemah Abang itu Siti Jenar. Maka Kebo Merah, Kebo Abang itu dengan nama Maiso Jenar. Nah, Syekh Lemah Abang ini bahasa halusnya Siti Jenar atau Siti Brit. Nah, Pondok Lemah Abang ini mengajarkan syahadat, maka kemudian alumni Pondok Pesantren Lemah Abang dikenal dengan nama Abangan. Makanya orang Abangan itu mau syahadat, belum mau sembahyang. Kalau tempatnya Kiai Kholik Yahya ini, sembahyang itu keluarnya sembeang. Belum mau sembeang gitu. Kalau di Wonosobo tadi itu tempatnya Pak Abdul Fattah Dongan itu, Sigedong itu ya gitu. Nah itulah, makanya kemudian disebut Syekh Lemah Abang, santrinya disebut Abangan. Itu memang tugasnya untuk mengajari syahadat. Itulah tiba-tiba kemudian pengaruhnya itu sebagian besar di belakangnya adalah orang-orang ex Majapahit yang masih merasa terganggu dengan kemunculan Demak. Maka kemudian oleh rapat wali, Syekh Siti Jenar ini diminta untuk keluar dari Demak. Nah, ceritanya kemudian agar Syekh Siti Jenar ini keluar dan ajarannya tidak diikuti karena syahadat tok, maka kemudian lahirlah cerita tentang pembunuhan, tentang apa. Yang akhirnya kemudian Syekh Siti Jenar ini dalam naskah-naskah Cirebon, setelah dari Demak kembali ke Cirebon, ada jadi naskah Siti Jenar itu jelek itu di Demak, tapi yang baik itu di Cirebon. Nah, itu kenapa terjadi? Ya terjadi karena memang tugas mengeluarkan kaum orang-orang Jawa agar bisa bersyahadat, itu memang tugasnya saya. Oke, matur nuwun ya. Ini satu pertanyaan terakhir ya dari Pak Heru Prasetyo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Kiai. Salam warahmatullahi. Mugi tansah pirangan yang sehat. Amin amin. Kiai, saya mau tanya, ini penasaran banget saya terus terang. Pernahkah saya itu pernah membaca literatur bahwa Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid itu dulu waktu berkunjung ke Jogja itu pernah mencium tangan dari seorang anak muda. Saya itu adalah Kiai Ahmad Muwafiq yang sekarang saya alhamdulillah banget bisa bertemu dengan Kiai. Ya itu kan nggak usah dibahas lah yang kayak begitu. Ya. Oh berarti ini benar ya Kiai ya? Nggak usah dibahas lah, ya juga wah nggak usah lah itu dibahas. Ya kayak gitu kan nggak penting. Alhamdulillah barokah kalau begitu. Berdon. Alhamdulillah Kiai, sampun hampir 2 jam ini jenengan bersama kami Majelis Ilmu Pendidikan Almas. Niki sebelum ditutup nyuwun doa sarang-sarang saking jenengan Yai. Obatan nggih. Alhamdulillah Rasulullah bin wasallam. Ya Allah. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amal kafir majid ya rabbana lakal hamd. عز سلطانك اللهم افتح علينا فتح العارفين بحكمتك وارسل علينا رحمتك وذكرنا ونسينا ذلك برضاك يا الله بشهادتك الله اجعل اولادنا ذريتنا تلامذنا على الخير وسجل مقاصد الدنيا والاخره ورزقنا حلاوه الواسع ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam. Amin. Ya, matur